Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas handphone mungil yang satu ini. Ini adalah di iPhone 5C. Ya, iPhone 5C ini adalah for the first time ever ya kan. Apple create some more for colorful ya kan di iPhone, di iPhone product. Anjir, baru mulai ya kan. Bahasa anak Jaksel itu udah keluar ya kan. Yuk, yuk, yuk. Ya mau gue ajarin bahasa anak Jaksel, linknya ada di deskripsi gue taruh. Lo langsung DM aja. Gue buat les pelajaran bahasa Jaksel, biayanya murah, cuman 1 juta rupiah per 5 menit. Oke, nanti lesnya gue ajarin untuk bahasa Jaksel, linknya di deskripsi. Nah, jadi ini adalah sebuah iPhone tua yang benar-benar Apple tuh dulu tuh niat banget loh buat nih handphone. Dan ini kalau seperti biasa men, gue kalau bikin video tuh setupnya lagi kurang nyaman nih sekarang. Jadi harus rubah-rubah posisi duduk dulu. Nah, ini adalah handphone yang pertama kali Apple buat dengan warna yang banyak. Dan kalau dulu tuh yang pertama kali iPhone dengan bahan-bahan plastik itu, lu ingat kan iPhone 3G, 3GS ya kalau gak salah. Gila sih, itu old parah. Yang dimana tuh zaman-zaman tuh handphone ada tuh, si Steve Jobs tuh masih 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 sehat walafiat ya kan. Nah, di zaman-zaman 4S itu Steve Jobs udah mulai chaos tuh. Nah, balik lagi ke topik nih. Jadi, kenapa peredaran handphone tua ini masih ada? I don't know ya. Mungkin banyak peminatnya dari sisi kolektor atau dari sisi ya lo dulu yang belum kesampaian beli, karena waktu masuk ke Indo tuh dulu banyak yang jual di Kaskus tuh harganya ada yang 5 juta up ke atas. Kalau yang di resmi Indo tuh kayak 6 juta, 7 juta gitu untuk sebuah iPhone 5C seperti ini. Dan ini bahannya plastik. Jadi ada dua model yang Apple buat dengan bodi plastik. Pertama yang varian 3G, yang kedua yang varian 5C ini. Cuman yang varian 3G itu dia hanya dua pilihan warna. Kalau ini warnanya banyak banget pilihannya. Nah, untuk spesifikasi kita udah nggak bisa cari lagi di website resminya Apple. Dan ya ini udah nggak dianggap lagi sama Apple untuk iPhone 5C ini. Cuman kalau kita lihat dari segi speknya, sebenarnya kalau ditanya antara harga ya, harga yang kita beli, yang kita keluarkan untuk membeli sebuah handphone ini, dibanding ketimbang Android lain, jujur handphone ini nggak ada worth itnya sama sekali. Jujur, gue harus jujur di sini, karena harganya itu setengah juta up sampai hampir 1 juta. Mendingan lo prefer beli Android aja. Karena handphone ini lebih cocok buat yang benar-benar pengen punya handphone tapi nggak dipakai-pakai banget gitu loh. Kayak apa ya jelasinnya? Kayak kayak mungkin buat dengar musik, kayak mungkin buat balas SMS, telepon rumah, atau mungkin lu kayak ya lu udah Apple user banget, lu butuh sebuah digital player yang buat nemenin lu tuh buat buat handphone utama lu tuh nggak ngedrop baterainya. Contoh ya lu beli ini buat dengerin musik, buat nonton video-video ya kan. Ini masih enak banget. Nah, gue lebih menyarankan lu beli handphone beginian ketimbang beli Android. Contoh kayak lu udah punya handphone utama yang mantap banget nih, tapi lu tuh pengen punya handphone kedua, hanya sekedar pengen buat multimedia aja kayak dengerin musik, terus nonton video, terus apa scrolling yang pengen lu lihat di web-web tertentu, atau lu sering-sering baca artikel. Tapi budget lu tuh minim gitu. Nah, ketimbang lu spend money buat Androidan, gue lebih menyarankan lu beli beginian. Kenapa? Yang pertama adalah handphone ini speakernya lebih mantap daripada Android yang beredar pada saat ini. Contoh kayak di harga 500 ribu up sampai di bawah 1 juta. Kalau kita beli Android yang beredar itu rata-rata speakernya ampas. Tapi kalau pakai 5C ini speakernya berkelas banget. Terus yang kedua layar ya, ini udah ada embel-embel Retina display. So kalau kita comparing dengan Android yang harga 500 ribuan up sampai di bawah 1 juta, layar iPhone ini jos kemana-mana. Oke, sekarang gue masukin dulu ke menu. Lalu gue posisi duduk gue kurang nyaman bentar tadi, bentar. Nah, ini untuk tampilan menunya seperti ini boy. Lo bisa lihat nih, dia tuh biasanya kita tuh apa-apa udah swipe-swipe ke atas gitu ya kan. Kalau kali ini, nah ini OS yang, wah anjir kangen banget gue, sumpah, sumpah, sumpah. Kangen banget. Gila. Nah, lu bayangin aja kalau lu beli Android yang harganya kayak
500.000, terus kayak hampir-hampir di bawah sejuta gitu, 800.000. Ini layarnya nggak bakal seenak ini, men. Jadi kalau buat multimedia, handphone ini tetap jos, tetap lebih baik. Dan ya mungkin layarnya kecil aja sih. Cuman jujur ya, ini buat multimedia dengan layar sekompak ini nih nyaman parah sih. Jujur, gue cukup apa ya, cukup salah satu orang yang ngefans parah sama iPhone 5C ini. Dan gue udah pakai ini tuh kayak udah gonta-ganti warna udah sering banget. Nah, untuk dari sisi layarnya, ini sudut pandangnya luas ya, beda sama layar IPS lain. Dia itu nggak terlihat pucat dari berbagai macam sudut, warnanya tetap stiff. Dan untuk sensitivitas ini tergantung di mana lo beli ya, tergantung kondisi karena ini handphone udah tua. Tapi kalau lo dapet yang kondisi masih oke, sensitivitasnya ini masih enak banget, masih parah banget sensitivitasnya. Dan untuk ngetik-ketik, sumpah ini layar enak banget, men. Tuh kayak ngetik-ketik tuh kayak enteng banget sama nih handphone. Terus untuk materialnya, jujur untuk materialnya ini meskipun plastik, cuman nggak yang kayak plastik kayak apa ya. Ini kalau diketok tuh padat banget, kayak keras banget. Mungkin lu kalau belum pernah megang iPhone 5C, lu belum tahu kali ya untuk kualitas plastiknya kayak gimana. Mungkin kayak plastik Android yang kopong-kopong gitu, kagak, ini padat banget. Terus untuk tombol-tombolnya tek-tek klik-kliknya tuh kayak mewah banget, cu. Seriusan, ini enak banget dipegang. Dan kesimpulan gue, handphone ini tuh jujur ya, kalau kalau ditanya worth it untuk siapa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak untuk siapa-siapa sih. Jujur ini handphone udah nggak bisa dipakai yang kayak luas gitu karena apa ya, OS itu udah terbatas parah, jadi aplikasi juga stuck banget. Jadi menurut gue ini direkomendasin buat yang butuh digital player aja. Ibaratnya kayak pengganti iPod lah ya. iPod kan sekarang ampas kan. Nah, gue lebih better ini, men. Kalau ganti baterainya ini lebih gampang daripada iPod, ya lo tahu sendiri, iPod tuh kalau ganti baterai tuh ribet, ruwet ya kan, karena dia nggak pakai baut. Jadi kalau lo udah terbiasa pakai ekosistem Apple, lo pengen pindah-pindahin musik buat denger-denger musik, ada jack audionya, dan ini baterainya tinggal lo ganti. Atau kalau lo beli yang masih kondisi fresh, baterainya lebih awet daripada iPod, dan ini lebih worth it daripada iPod. Ya ukuran iPod terbaru pun sama-sama 4 inch. Jadi menurut gue ini better than di iPod. Dan iya, ada fungsi teleponnya juga. Jadi ya lu bisa pakai multitasking untuk handphone kedua lu juga, tapi nggak yang bener-bener ekstra buat dijalanin full aplikasi kayak HP pada umumnya ya. Paling buat telepon-teleponan, pesan-pesan. Ya WA pun generasi old banget. Dan ya udah, mungkin sampai sini video gue. Gue tanya sekali lagi ke lu, handphone tua ini sebenarnya cocok buat siapa sih? Jujur, buat lo yang pengen koleksi kayak gini, yang kondisi-kondisi siap pakai, masih ada sih di toko online gue, dan gratis satu paket sama adapter ori Apple juga gue kasih. Linknya juga gue taruh di deskripsi di bawah video ini buat yang pengen iPhone 5C ini. Tapi gue nggak tahu sih sebenarnya lo tuh butuh atau enggak. Tapi kalau buat dikoleksi atau buat di sekedar beli terus dipegang, dibawa kemana-mana buat dengerin musik ya, ini sumpah ini handphone masih nyaman banget sih.